Presiden RI ke-8 adalah bajingan dan tolol, kata Rocky Gareng. Sebetulnya enak kali kalau dipanggil namanya ini si Rocky Gareng daripada Rocky Gerung. Karena terus-terusan manusia yang satu ini cari sensasi aja hidupnya ini, nggak ada kerjanya yang lain. Ya iyalah, bukan Rocky Gareng namanya kalau nggak cari sensasi, ya kan? Berani dia bilang kayak gitu. Wah, kalau sempat kita contohnya ada orang yang mengkritisi, Bung Rocky, kenapa kau bilang presiden ke-8 itu bajingan dan tolol? Langsung dia jawab, loh siapa rupanya presiden ke-8? Ya Bapak Prabowo lah. Misalnya dibilang begitu, loh kapan dilantik rupanya? Jawaban bukan begitu, mutar-mutar ke situ-situ aja. Kalau misalnya sudah dilantik, baru beliau adalah sah dikatakan presiden. Kalau belum dilantik berarti belum sah. Jadi perkataan saya itu tidak ada salahnya toh. Tahu aku ujungnya kemana perkataan itu, apa bahan untuk ngeles dia, udah tahu kita, udah tahu, ya kan? Kawan ini kan gak ada kemampuan yang lain selain bersilat lidah. Aduh, ya kan, cuman kawan ini masalahnya, kalau aku samanya kami dua sama-sama pandai bersilat lidah, cuman bedanya aku bersilat lidah dapatlah 3 anak, kalau kawan ini enggak. Nggak punya anak dia setelah bersilat lidah, ya kan? Kok ke situ kita arahnya ya? Ya harus ke situ lah, mau kemana lagi? Karena orang kalau kayak gini kita tanggapi pun serius, pusing kita. Aduh, Pak Rocky, aduh gimana lah aku mau bilang ya? Kau kenapa kau? Sakit hati kau nggak diajak? Dulu kau 2014-2019 kau ada di belakang Bapak Prabowo. Kenapa sekarang enggak? Ada 2 kemungkinan ini. Dia memang nggak mau atau 2 dia nggak diajak. Ya, jadi yang kedua, tapi lebih masuk akal yang kedua contohnya. Ya kan, misalnya Bapak Prabowo kan dia kan punya konsultan politik, ya kan, dan yakin aku bukan 1-2 orang. Dan misalnya katakanlah ada 15 konsultan politik, sepakat ini 15-nya ini jangan aja yang namanya Rocky Gerung. Karena apa? Bawa sial. Karena ada orang inilah 2014 sama 2019 di belakangnya Prabowo, makanya sial dia nggak bisa jadi presiden. Coba lihat, nggak ada di belakang Bapak Prabowo itu si Rocky Gerung, jadi barang itu kan. Karena 2014-2019 otak-otak seperti ini di belakangnya Prabowo, makanya nggak menang. Itu dia. Coba kalau sempat misalnya di belakang Bapak Jokowi Rocky Gerung waktu tahun 2014-2019, ku jamin itu Pak Jokowi pun juga tumbang itu. Namanya bawa sial, ya kan? Karena apa? Ya, contoh misalnya konsultan politik kan, mereka ini kan udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma cakap doang. Manusia kayak gini kan omong doang, ya kan? Ya namanya seorang ahli filosofi, ya kan, ahli filsafat, ya bermain dengan kata-kata kebanyakan, ya kan. Kalau untuk berkata-kata kawan ini udah lebih lihai daripada ular. Tahu kalian ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah yang ada di Taman Eden itu? Lebih parah lidahnya ini. Serius, karena apa? Lidahnya ini ya, kalau ular zaman itu yang dibikin berdosa itu cuma 1 orang. Kalau ini separuh masyarakat Indonesia berdosa dibikinnya. Kalau masih ada ular, masih hidup ular itu yang di Taman Eden itu minder itu, lihat Rocky Gerung minder. Rocky, kau siapa? Berani-berani kau bilang orang bajingan, berani-berani kau bilang orang tolol. Kata-katamu itu nggak pernah ada yang membangun. Ya, istilah-istilahmu itu memang istilah-istilah yang nggak pernah didengar orang awam. Makanya kau terlihat keren. Itu dia. Coba kalau kau pakai istilah-istilah biasa, nggak keren kau dilihat orang kau. Tapi karena kau bikin istilah-istilah yang dalam kamus bahasa Indonesia pun belum tentu ada. Makanya dibilang
bilang orang kau cerdas. Orang cerdas nggak seperti itu, bro. Orang cerdas itu ya ketika dia bisa memanifestasikan apa yang dikatakannya dalam perbuatan dia, itu baru namanya cerdas. Ngerti kau? Keren kali Opung Parbella ya. Tenang aja lah kau ya. Tunggu dilantik dulu Bapak Prabowo kami itu. Kita lihat dulu bagaimana muncungmu itu. Kalau sempat untung aja Rocky, untung aja ku bilang kau ya. Untung aja kau hidup di zaman ini loh. Kalau sempat kau di zaman Soeharto kau hidup dan berkata-kata seperti itu, presiden adalah bajingan dan tolol, besoknya itu kau langsung dapat terima tanda jasa. Dan di tanda jasa itu bintangnya itu ada tulisan RIP, rest in peace. Itulah tanda jasa untukmu, biar tahu kau. Sekarang jangan gara-gara ada hukum yang mengatur dan juga undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, jadi jangan kayak gitu muncungmu. Agak dijaga lah bro. Ya kan, apa lawak ini? Orang bodohnya ya kan, orang awamnya. Tapi berani ku komentari kau. Pakai bahasaku, ya kan? Kau kan pakai bahasa-bahasa filsafat, ya aku pakailah bahasa-bahasa istilahku, ya kan? Apa? Ada rupanya nggak punya hak rupanya aku di situ. Punya kan? Punya lah, ya kan? Ya lama, ya sedikit-sedikit awak nyenggol Rocky Gerung nggak apa-apa lah, ya kan? Sedangkan capres awak senggol, apalagi lah Rocky Gerung yang nggak pernah mencalonkan jadi ketua RT. Ya, itu dia. Jadi muncung-muncung manusia seperti ini adalah muncung-muncung orang yang perlu berobat, bukan bertobat. Iya, perlu berobat kawan ini. Kalau bertobat dikatakan udah terlambat, itu udah nggak bisa lagi ditobatkan. Karena apa? Hidupnya itu adalah hidup yang penuh dengan penuh dengan apa dibilang ya, penuh dengan kemisteriusan. Ya, dan juga itu kok komentari, ya kan? Nah, bayangkan kalian lah wakilnya, ya. Itu wakilnya adalah putra Wakanda. Apa nggak mules kalian tiap hari kalian tengok-tengok itu foto Wakanda itu setiap hari, katanya gitu kan? Sekarang udah terjawab. Kenapa kawan ini nggak menikah dan punya anak? Karena apa? Karena terlalu sibuk ngurusin anak orang. Bro, kalau kau punya anak, bisa ku bilang anak ngurus kan begitu. Nggak usah dulu jadi wakil presiden. Loloskan dulu anakmu itu jadi PNS. Enak kali memang hidup kayak manusia kayak gini, nggak ada beban untuk menghina orang. Karena apa? Istri nggak punya, anak juga nggak punya. Bisa ku bayangkan itu. Kalau sempat punya anak dia, ya kan? Itu bisa berabe, bisa repot urusannya. Karena apa? Tiap hari anaknya dibilang dungu. Hei, dungu, kau ambil dulu buku itu, bawa ke sini biar kita baca sama-sama. Biar jangan tambah kedunguanmu itu. Itulah cara dia menasihati anak, ya kan? Itulah dia. Makanya kalau sempat dia juga punya istri, ya kan? Tapi kurasa susah ini punya istri ini, ya kan? Karena apa? Kalau pacaran pun ini terusnya ilmu filsafatnya ini yang ditunjukkannya sama calonnya ini, ya kan? Contohnya, apa cinta? Cinta itu adalah hal dungu yang membuat seseorang itu memiliki rasa suka dan simpati ke orang lain yang sebetulnya bukan dirinya sendiri. Jadi menurutku cinta adalah dungu. Jadi kalaupun kau itu jadi istriku nanti, hiduplah kita di dalam kedunguan. Makanya mana ada perempuan yang mau digituin. Datang mertuanya, iya kan, contohnya tersinggung dia dibikin mertua, contohnya kan. Orang tua dari istriku itu adalah bajingan dan tolol. Ya, jadi repot manusia kayak gini. Ya, kalau menikah pun ini, Tuhan gak akan izinkan ini punya anak. Karena apa? Tuhan udah bayangkan itu. Kasihan kali anak-anaknya ini nanti pikir Tuhan kan. Iya dong, wajar dong. Dikit-dikit yang keluar bajingan, dikit-dikit keluar dungu, dikit-dikit keluar kata-kata yang nggak beretika. Selalu menuntut orang beretika, dia sendiri pun nggak punya etika.
Itu makanya kan sudah tahu kita ya, ada undang-undang yang bisa mempidanakan seseorang itu menyerang harga diri atau harkat martabat seorang presiden. Tapi masalahnya sekarang kan Bapak Prabowo kan belum jadi presiden, ya kan, belum dilantik. Makanya dia seperti itu. Aku yakin setelah dia dilantik nggak akan berani ini keluar-keluar kayak gitu, ya kan. Itulah dia. Jadi kenapa dia tidak masuk dalam barisannya si Bapak Prabowo? Ya karena sebetulnya nggak diajak, ya kan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, dia ini sebetulnya gimana lah mau dibilang ya, orang-orang seperti ini orang-orang yang akan selalu berusaha berseberangan dengan pendapat orang banyak. Ya, karena apa? Karena orang-orang di pemerintahan itu akan melihatnya sebagai musuh, dan orang yang benci dengan pemerintahan akan menganggapnya sebagai dewa. Dan dia sudah nyaman dengan dengan perasaan itu gitu, dengan perasaan didewa-dewakan gitu loh, iya kan? Iya, masa dewa nggak punya anak? Dewa Zeus dong, ada anaknya si Hercules. Itu dia. Makanya orang-orang yang suka mendewa-dewakan si Rocky Gerung ini nggak ngerti aku apa isi kepalanya. Dan maaf, orang-orang seperti inilah yang menjadi inspirasi ya bagi para pembenci-pembenci pemerintahan. Ya, masih ingat kalian ada orang yang memposting foto yang kepalanya kepala babi tapi mukanya itu cenderung mirip dengan Bapak Prabowo. Masih ingat nggak kalian? Ya, itu terinspirasi dari kata-katanya ini. Jadi inspirasinya ini inspirasi destruktif, bukan konstruktif. Udahlah Rocky, nggak usah kali komentarmu kan gitu. Kalau memang kau bisa bekerja, kau buktikan. Jangan banyak kali alasanmu. Kayak mana ya coba kira-kira? Bagaimana? Apa yang mau kau bikin untuk membangun negeri ini? Apa yang mau kau bikin untuk membangun bangsa ini? Belum pernah ada ku tengok idemu seperti itu. Nggak pernah. Kau hanya cuma mengkritisi tanpa solusi. Kritik tanpa solusi itu artinya apa? Artinya apa? Itu adalah kidunguan yang hakiki. Sorry ya kalau ku pinjam kata-katamu dungu. Tapi aku mau ganti dulu itu menjadi dongo. Oke lah ya. Kalau kayak gitu, kenapa Opung Parbella bersuara? Karena apa? Aku gak terima aja. Ya, kau bilang orang bajingan dan tolol, ya, dan juga kau bilang orang mules perutnya kalau melihat mukanya gitu. Ya udahlah, ya itu kan penilaianmu ya kan. Kalau penilaian kami kan enggak gitu. Oke? Ya, salam juga untuk Bapak Jenderal Bapak Prabowo. Pak, maaf ya Pak ya, kalau orang-orang kayak gini gak usah paling didengarkan Pak. Karena sejatinya Pak, orang kayak gini adalah orang-orang yang cari perhatian. Gak usah ditanggapi Pak, gak usah ditanggapi. Oke lah dulu ya. Salam Parbella. Oke, salam NKRI harga mati.